Melanjutkan video sebelumnya tentang percabangan dengan menggunakan if, elif, dan else, pada video ini saya akan mencoba membahas satu teknik alternatif dalam membuat branching atau percabangan dengan menggunakan match dan case. Keyword match dan case ini baru muncul pada Python versi 3.10, ya padahal Python versi yang terbaru saat ini adalah Python versi 3.12, sehingga untuk keyword match dan case ini masih bisa dikatakan baru. Sebenarnya pada bahasa-bahasa pemrograman lainnya seperti C, C++, Java maupun PHP sudah ada istilah yang sama namun dengan keyword yang berbeda, yaitu adalah penggunaannya dengan menggunakan switch dan case. Untuk sintaks match dan case pada bahasa pemrograman Python, sintaks yang dapat kita gunakan adalah dengan penggunaan match, ya, diikuti dengan subjek yang ingin kita nanti cocokkan dengan case-case yang akan kita berikan sebagai bentuk percabangannya. Di mana di sini dipisahkan dengan tanda titik dua dan di dalamnya adalah case-case yang harus diberikan pola di dalamnya. Ya, jadi misalkan case pertama, dan kita juga bisa memanfaatkan yang namanya OR pattern atau pola OR ketika kita ingin mencocokkan polanya lebih dari satu. Selanjutnya, kalau kita punya patternnya lebih dari satu, kita bisa buat di bawahnya dengan case pattern, dan begitu seterusnya, sampai pada akhirnya kita bisa membuat sebuah pola wildcard di akhir case, ya, yang mana digunakan jika tidak ada pattern yang cocok di bagian atasnya. Sehingga kalau kita cocokkan dengan penggunaan branching dengan menggunakan if, elif, else, ya, pola wildcard ini sama cara kerjanya dengan penggunaan yang namanya else. Jadi kurang lebih seperti itu sintaks yang dapat kita gunakan ketika ingin membuat percabangan dengan menggunakan match dan case. Selanjutnya, mengapa kita menggunakan match ketimbang menggunakan if? Dalam case tertentu, kode program itu lebih mudah dibaca daripada menggunakan percabangan if. Dan perlu diingat di sini, bahasa-bahasa pemrograman lainnya, terutama bahasa yang dikompilasi sebelum bisa dieksekusi seperti C dan C++, penggunaan switch dan case yaitu akan dioptimasi lebih lanjut, ya, karena dia menerapkan teknik yang namanya jump table. Sedangkan if dan else-nya itu tidak dioptimasi lebih lanjut karena memang peruntukannya bukan untuk mencocokkan yang namanya pola layaknya yang dilakukan oleh switch dan case. Namun, di Python sendiri, karena ini masih relatif baru, peruntukan match dan case ini hadir bukan sekedar hanya untuk melakukan switch dan case layaknya yang ada di dalam bahasa pemrograman C dan C++, melainkan penggunaannya itu lebih diperuntukkan untuk yang namanya structural pattern matching, yang mana selengkapnya itu dapat dilihat langsung pada link yang ada di sini. Ya, jadi memang peruntukannya biasanya untuk melakukan analisis data, untuk melakukan yang namanya machine learning, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau kita bahas ini lebih lanjut, ya, pada konteks dasar pemrograman, tentunya ini adalah materi yang lebih advance, dan mungkin kita akan bahas pada video-video yang berbeda. Oke, tadi saya sudah sebutkan penggunaan match dan case itu di beberapa kasus cenderung lebih mudah terbaca. Di sini akan saya berikan dua buah contoh dari studi kasus yang sama. Yang pertama adalah dengan menggunakan percabangan if. Di sini ada sebuah inputan yang kita simpan dalam variabel hari dan akan menanyakan hari apakah ini. Ketika hari yang diinputkan itu adalah Senin, Selasa, sampai Jumat, maka kita akan simpan sebuah variabel dengan nama hasil dan isinya adalah hari kerja, sedangkan kondisi ekspresi yang kedua itu adalah Sabtu atau Minggu, di mana kita isikan dengan akhir pekan. Dan kalau tidak ada dari ketujuh hari yang ada di sini, maka akan kita buat hasilnya adalah hari tidak dikenali. Sesimpel itu contohnya. Nah, ketika kita lihat di sini, ya, ketika kita ingin mencocokkan apakah polanya Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis atau Jumat, kita tentunya harus menggunakan yang namanya operasi logika, ya, sebagai mendukung dari beberapa operasi ekspresi-ekspresi yang ada di sini. Dan ketika kita ubah dengan menggunakan match case, maka hasilnya adalah seperti ini.
Nah, inilah yang kita maksud ya tadi dengan eh, penggunaan percabangan dengan menggunakan match case itu jauh lebih mudah untuk dibaca. Ya, karena pertama juga jauh lebih singkat dan ketika kita lihat di sini hari, misalkan kita cek harinya itu masuknya hari Kamis, ya maka dia akan mematchkan hari yang diinputkan. Case-nya ketika dia Senin, tadi ini adalah pola OR, atau Selasa, atau Rabu, atau Kamis, maka aksinya adalah hasil sama dengan hari kerja. Ya, kurang lebih sama seperti if yang tadi. Kalau Sabtu atau Minggu akhir pekan, kalau tidak ada atau else-nya tadi kita gunakan yang namanya pola wildcard, kita isikan dengan hari tidak dikenali sehingga nanti kita bisa tampilkan hasilnya di bagian sini. Ya, kita print hasilnya. Ya. Terus kemudian mungkin kita bisa coba langsung di sini. Ya, misalkan kita manfaatkan aja file hello py yang ada di sini, kita bisa paste langsung kodenya dan kita coba langsung jalankan. Python hello.py hari Sabtu. Ya, akhir pekan. Sedangkan kalau kita buat hari Kamis, hari kerja, dan kalau misalkan kita gunakan hari libur seperti ini, tidak ada case-nya. Ya, baik itu di case yang pertama maupun case yang kedua, maka hasilnya adalah hari tidak dikenali. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang penggunaan match case di bahasa pemrograman Python. Next video kita akan membahas lebih lanjut tentang yang disebut dengan nama if bersarang atau biasanya juga disebut dengan nested if. Oke, sekian aja. Terima kasih.